Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Sidik. Bagi yang sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi sebuah kesana keilmuan. Ilmuwan kali ini berkaitan tentang teknik ataupun cara membuka mata batin ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena dengan Anda mensubscribe nantinya tidak ketinggalan notifikasi dari video yang nantinya akan saya upload. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknik ataupun cara membuka mata batin itu sangat banyak sekali, dan juga teknik ataupun caranya itu berbagai jenis ya, dari langsung dibukakan oleh orang tertentu, bisa juga dengan cara latihan, bisa dengan doa, bisa juga dengan ramuan-ramuan tertentu. Sangat banyak sekali cara-caranya. Namun di video kali ini akan saya ijazahkan cara membuka mata batin itu dengan sebuah teknik khusus ya. Jadi teknik ini tidak memerlukan puasa, tidak memerlukan doa, dan juga tidak memerlukan ramuan-ramuan tertentu. Jadi dengan metode latihan ya, insya Allah akan bisa dibuktikan dan juga akan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Tidak usah berlama-lama, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita memulai latihan membuka mata batin adalah siapkan mental Anda terlebih dahulu, karena jika mental Anda lemah, sebaiknya diurungkan terlebih dahulu ya, karena nantinya takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya seperti depresi, bisa juga pingsan ataupun terbayang-bayang dan lain-lainnya, karena mental kita belum siap untuk melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah siapkan mental terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah silahkan memulai proses latihan pada malam hari. Diusahakan itu semakin malam itu semakin bagus ya, karena semakin sepi sebuah lokasi ataupun sebuah keadaan, maka akan semakin mempercepat daya konsentrasi kita, dan juga tidak ada gangguan-gangguan seperti seseorang yang lewat ataupun aktivitas-aktivitas tertentu. Setelah Anda mempunyai mental yang kuat, kemudian tentukan lokasi yang ingin kita jadikan tempat latihan ya. Misalnya di dalam kamar, bisa juga di luar rumah ataupun di sebuah areal perkebunan ya, tergantung dari kemauan kita sendiri. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Jika kita di dalam rumah, maka ataupun di dalam sebuah kamar, maka matikan penerangan yang ada di ruangan tersebut. Jadi posisinya harus gelap, dan juga tidak boleh ada cahaya sedikit pun. Alangkah lebih baiknya teknik ini dilakukan di luar rumah ya. Jadi lebih menyatu dengan alam, dan juga lebih meningkatkan daya konsentrasi kita ya, dibandingkan dengan di dalam rumah. Jadi teknik latihannya adalah sebagai berikut. Jika kita sudah di lokasi, usahakan tidak ada penerangan sedikit pun ya. Jadi posisinya harus gelap gulita. Kemudian setelah itu Anda duduk bersila seperti biasa, berdoa terlebih dahulu apa yang Anda niatkan, dan juga agar diberi keselamatan dan juga diberi kelancaran dalam menjalankan latihan tersebut. Setelah itu Anda redupkan mata Anda. Jadi posisi mata Anda itu tidak tertutup semua dan juga tidak terbuka semua. Artinya mata Anda itu setengah
setengah tertutup ya. Jadi seperti seseorang yang seperti mengintip, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi mata kita itu sedikit terbuka seperti itu, tidak terlalu terbuka dan juga tidak terlalu dipejamkan, jadi sedikit saja terbuka. Setelah itu pandangan ke depan, lihatlah apa yang Anda lihat dan jangan sampai berkedip ya. Jadi misalnya Anda di dalam sebuah kamar, maka lihatlah tembok yang ada di ruangan Anda. Tentu posisinya harus gelap, pandangi saja tembok tersebut, jangan sampai berkedip. Dengan posisi mata itu diredupkan sedikit. Setelah jika Anda sudah tidak kuat, maka boleh dikedipkan. Kemudian Anda kembali melihat dinding tembok tersebut tanpa berkedip. Jadi usahakan kita dapat melihat ke arah yang gelap tersebut itu sebisa kita itu jangan berkedip ya. Jadi diusahakan jangan berkedip, namun jika sudah tidak tahan lagi boleh dikedipkan. Kemudian kita mulai lagi prosesnya tanpa berkedip seperti itu. Dan jika di luar rumah ataupun di luar kamar, maka cara latihannya juga sama, yaitu kita fokus ke arah ke depan. Pandangan kita di tempat yang gelap, kita arahkan ke tempat yang gelap pandangan kita, mata diredupkan sedikit, kita pandangi saja terus menerus. Dan jika sudah tidak tahan, maka boleh dikedipkan. Setelah itu kita pandangi lagi objek tersebut tanpa berkedip ya. Lakukan teknik latihan tersebut kurang lebih selama 2 jam atau sampai 3 jam ya. Jika di malam pertama kita sudah kelihatan fenomena-fenomena aneh ataupun yang lain-lainnya, maka proses latihan cukup 1 malam saja. Namun jika pada malam pertama belum terjadi keanehan-keanehan, maka silahkan dilanjutkan di malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya ya. Itu jika tidak ada reaksi, maka dilanjutkan sampai malam ketujuh seperti itu. Namun biasanya itu di malam ketiga itu biasanya sudah ada tanda-tanda bahwa Anda dapat melihat berbagai fenomena-fenomena gaib. Kemudian jika kita sudah berhasil, maka jika kita ingin menggunakannya, yaitu cukup dengan metode tadi ya, yaitu cukup mata kita diredupkan sedikit, kemudian pandangi objek yang menjadi tujuan kita. Misalnya objek kita adalah lokasi rumah kosong, objek kita misalnya adalah sebuah tempat atau areal perkebunan, maka pandangi saja objek tersebut dengan mata tertutup sedikit ya, seperti waktu dalam kita latihan tadi ya. Insya Allah maka dalam beberapa detik atau beberapa menit itu akan kelihatan apa yang menjadi tujuan kita, seperti itu. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.